Salam, damai di hati, sahabat firman yang diberkati Tuhan. Kita bersyukur, kita jumpa pada pelajaran rohani, dan pada minggu ini kita ada pada pelajaran yang kedua. Sebelum kita mempelajari firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami membutuhkan kuasa Roh Kudus, menyanggupkan kami untuk mempelajari firman pada hari ini. Kami menyerahkan firman dalam tangan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Kami sudah berdoa hanya dalam nama Yesus Juru Selamat kami. Amin. Judul pelajaran kita sepanjang minggu ini adalah cawan lebur yang datang. Ayat inti terdapat dalam 1 Petrus pasal 4 ayat 12 dan 13. Firman Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang akan datang kepadamu sebagai ujian. Seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Ayat yang ke-13. Sebaliknya bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Sangat luar biasa informasi rohani yang kita akan dapati pada sepanjang minggu ini. Nah, mari kita lihat cawan lebur didefinisikan dalam kamus. Yang pertama adalah suatu wadah yang digunakan untuk melelehkan suatu saat yang memerlukan tingkat panas yang tinggi. Contoh, atau misalnya kita meleburkan emas. Dan yang berikut ini juga ya, cawan lebur ini juga mengacu pada ujian berat. Ujian berat ini di tempat dan situasi yang berbeda yang dapat menyebabkan perubahan pada diri seseorang. Nah, perlu juga kita ingat bahwa tidak semua cawan lebur adalah sama atau memiliki sumber yang sama. Oleh sebab itu, pada minggu ini kita akan dapat beberapa informasi rohani. Yang pertama adalah cawan lebur orang Kristen. Saudara akan baca dalam 1 Petrus 4 ayat 12 sampai ayat 19. Dan poin yang kedua adalah cawan lebur setan. 1 Petrus 5 ayat 8 sampai ayat 11. Dan yang ketiga, cawan lebur dosa. Roma 1 ayat 18 sampai 32. Yang keempat adalah cawan lebur untuk keselamatan, Yeremia 9 ayat 7 sampai ayat 16. Dan yang kelima, yang terakhir adalah cawan lebur untuk perlindungan, 2 Korintus pasal 12 ayat 7 sampai ayat yang ke-10. Mari kita lihat poin yang pertama, cawan lebur orang Kristen. 1 Petrus pasal 4 ayat 12 versi New International Version. Sahabat-sahabat yang kekasih, janganlah terkejut dengan cobaan menyakitkan yang kamu derita, seolah-olah ada sesuatu yang aneh terjadi kepadamu. Ketika kita membaca ayat ini, maka tanpa kita sadari, kehidupan kita ada di antara yang baik dan yang jahat. Di antara kuasa Tuhan dan kuasa setan. Oleh karena itu, pilihan ada di tangan saudara dan saya. Dan kita tidak perlu heran juga bahwa kita mendapatkan berbagai masalah yang terjadi dalam kehidupan kita ketika kita lebih dekatkan diri kita kepada Tuhan. Nah, oleh sebab itu, jangan kita heran bahwa orang yang dekatkan dirinya kepada Tuhan, banyak sekali persoalan hidup yang dia hadapi. Mengapa? Karena setan tidak senang. Ya. Setan tidak senang dan keinginannya dia ingin untuk mengacaukan dan menghancurkan umat manusia. Bukti yang kita alami setiap saat adalah kita tetap setia ketika dosa menyerang. Yang kedua, kita mempertahankan kebenaran di atas kepalsuan. Dan yang ketiga, di mana saja kita bersaksi tentang Yesus adalah juru selamat dunia. 3 hal ini ketika kita buat, sahabat firman, setan berusaha untuk menghancurkan dan menyakiti kita. Dengan tujuan adalah membungkam kesaksian itu. Dan tanpa juga kita sadari bahwa ketika setan berusaha untuk membungkam kesaksian itu, kita ada di dalam proses peleburan. Proses peleburan untuk menjadi orang Kristen yang sebenarnya. Orang Kristen yang sebenarnya adalah orang-orang yang percaya kepada Yesus, orang-orang yang percaya kepada kebenaran Yesus Kristus. Orang-orang yang mengikuti kemauan Yesus Kristus di dunia yang penuh dengan dosa ini. Mari kita lihat pada poin yang kedua, cawan lebur setan.
1 Petrus 5 ayat 8. Sedarlah dan berjaga-jagalah lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Sahabat firman yang diberkati Tuhan, informasi rohani yang kita bacakan pada hari ini mengingatkan kita bahwa setan adalah musuh yang aktif dan nyata. Ya. Ia ingin menyebabkan kerusakan dan karyanya nyata dan jelas kita lihat setiap hari. Bahwa setiap hari ada kematian, ada penderitaan, ada amoralitas, ada kepalsuan, dan lain-lain. Dan keinginan setan adalah dia senang untuk membuat kita berdosa. Dengan tujuan dia akan menghancurkan kita dengan cara apapun yang dia mau. Apakah kita dapat menang dari kuasa ini? Bisakah kita menang? Informasi rohani saudara baca di dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 8 sampai ayat 9. Bisa kita menang jika kita melatih pengendalian diri kita. Bisa kita menang jika kita waspada setiap saat. Bisa kita menang jika kita menahan godaan. Dan yang paling penting dari sini adalah apakah saudara saya tetap berdiri teguh dalam iman ketika terjadi saudara dan saya mendapatkan berbagai persoalan hidup. Poin yang berikut adalah 1 Petrus 5 ayat 8. Tuhan telah berjanji untuk memulihkan kita, sahabat firman. Dan Tuhan membuat kita teguh dan tabah dalam peperangan ini. Kita bersyukur kepada Tuhan karena informasi rohani yang kita dapat dalam Lukas pasal 10 ayat 18, Roma pasal 16 ayat 20, dan Wahyu pasal 12 ayat 11. Bahwa setan telah dikalahkan. Dan kemenangan untuk umat Kristen atau saudara dan saya terjamin. Ya, terjamin. Selama kita bergantung teguh pada Tuhan. Ya. Jadi itu yang perlu kita ingat. Kita bisa menang. Dan keselamatan terjamin jika kita selalu bergantung kepada Tuhan. Kita berpindah kepada poin yang berikut adalah cawan lebur dosa. Kita baca Roma 1 ayat 18. Sebab murka Allah nyata dari sorga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Ayat ini cocok dengan Galatia pasal 6 ayat 7. Bahwa Tuhan tidak dapat dipermainkan. Buktinya pada masa lampau murkanya dinyatakan melalui air bah. Kejadian 6 ayat 1 sampai pasal 8 ayat yang ke-22. Yang kedua, pada masa sekarang murkanya dinyatakan dalam memberikan orang jahat terjerumus dalam kefasikan dan nafsu-nafsu jahat. Roma 1 ayat 24. Timbul pertanyaan, apa itu nafsu jahat? Apakah bisa orang yang dekatkan diri pada Tuhan, bisa ada hal-hal ini timbul dalam kehidupannya? Mari kita lihat. Saudara baca Roma 1 ayat 21 sampai 32. Ini menjelaskan proses dosa dan nafsu jahat. Ya. Dan ini termasuk nafsu jahat yang membuat kita bisa berdosa. Yang pertama ayat 21, kita berhenti memikirkan Tuhan. Itulah nafsu jahat. Yang kedua, kita mempercayai kebijaksanaan kita sendiri. Ayat yang ke-22, itulah nafsu jahat. Yang ketiga, kita menyembah hal duniawi. Itulah nafsu jahat. Ketika tiga hal ini, saudara dan saya lakukan setiap hari, pertanyaan, apakah Tuhan akan menolong saudara dan saya? Mari kita lihat, saudara baca dalam ayat 28, bahwa Tuhan akan membiarkan kita mengikuti jalan kita sendiri. Dan ayat yang ke-29 sampai 32, ketika Tuhan biarkan untuk kita mengikuti jalan kita sendiri, maka dosa itu akan muncul dalam kehidupan kita dan kita selalu membuat hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Di Galatia 6 ayat 7, poin yang ketiga adalah pada masa yang akan datang, murkanya mendatangkan kehancuran dan kematian atas semua yang tidak taat dan tidak mau bertobat. Informasi rohani ini, saudara, kita dapat di dalam Roma 1 ayat 18 sampai Roma pasal 3 ayat 20, Roma 6 ayat 23, Yehezkel 18 ayat 4, dan Efesus pasal 2 ayat 3. Dari poin ini, apa pelajaran rohani yang kita boleh ambil? Pelajaran rohaninya seperti ini. Sahabat firman bahwa orang-orang percaya yang dipersatukan dengan Kristus harus terlibat dalam murka Allah terhadap dosa.
bukan dalam bentuk balas dendam, tetapi dengan kasih akan kebenaran dan kebencian akan dosa. Kita merindukan kebenaran Kristus. Karena kebenaran Kristus ini akan selalu menuntun kita untuk lebih hari, lebih tinggalkan akan perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan di hati Tuhan. Mari kita berpindah kepada poin yang berikut. Cawan lebur untuk keselamatan. Yeremia 9 ayat 7. Sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam. Sesungguhnya aku mau melebur dan menguji mereka. Sebab apakah lagi yang dapat kulakukan terhadap putri umatku? Ketika kita membaca ayat ini, timbul pertanyaan. Apakah kebutuhan orang berdosa saat ini? Jawabnya adalah, kebutuhan orang berdosa saat ini, termasuk saudara dan saya, adalah merasa perlunya keselamatan. Pertanyaan yang berikut, bagaimana supaya kita bebas dari dosa dan mendapat keselamatan? Jawabnya adalah, kita harus mengakui dosa kita. Mengapa kita harus mengakui dosa kita? Karena Tuhan mengkhawatirkan dosa itu sendiri. Dosa apa yang Tuhan khawatirkan? Bahwa dosa yang terutama, dosa yang kita tolak untuk akui. Ya. Ketika kita tidak mengakui dosa kita, Tuhan memberikan kita melewati cawan lebur. Dan cawan lebur yang pertama, cawan lebur dimulai ketika Tuhan membuat kita memutuskan perhatian, memusatkan perhatian kita pada dosa kita. Dan terkadang dengan cara yang menyakitkan. Yang kedua, kita merasa sakit yang dalam karena kita sadar akan dosa kita. Yang ketiga, prosesnya menjadi lebih berat karena kita harus memutuskan untuk berhenti dari dosa yang kita pelihara. Itulah yang perlu kita pikirkan dalam kehidupan kita setiap hari. Kita berpindah pada poin yang berikut. Cawan lebur untuk perlindungan. 2 Korintus 12 ayat 7. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocok aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Sahabat firman, ini adalah teguran, ya, teguran bagi saudara dan saya. Bahwa kadang-kadang Tuhan mengizinkan setan untuk membuat kita melalui beberapa cawan lebur, sehingga kita dapat kuat, supaya kita boleh menahan godaan di masa depan. Paulus mengingatkan kita bahwa duri yang dideritanya telah mencegahnya meninggikan diri dari kesombongan serta kepercayaan diri. Dalam menyimpulkan dua poin ini, Paulus katakan di dalam 2 Korintus 12 ayat 10, sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Ringkas, ya, dari sebab aku lemah, aku kuat ini, ringkasannya seperti ini. Bahwa tidak semua cawan lebur atau pencobaan yang kita derita dihasilkan oleh cara yang sama atau dengan maksud yang sama. Yang kedua adalah, mari saudara-saudara, jika kita mengalami berbagai pencobaan, kita meminta kuasa Roh Kudus untuk membantu kita dan memahami setiap kasus. Dan saudara-saudara, kita meminta Roh Kudus untuk menuntun kita dan kita bertindak sesuai dengan hal itu. Sangat luar biasa informasi rohani yang kita dapati pada minggu ini. Mengakhiri pelajaran rohani ini, ada beberapa poin yang saya mau sampaikan. Ada dua poin yang saya mau sampaikan. Poin yang pertama, bahwa mereka yang berpegang teguh pada iman mereka sampai akhir akan keluar dari tungku pencobaan seperti emas murni yang 7 kali dimurnikan. Yang kedua, ketika dalam kesulitan, ingatlah bahwa iman yang teruji dalam tungku penderitaan lebih berharga daripada emas yang diuji dengan api. Kita bersyukur oleh karena kita mendapat akan pelajaran rohani pada minggu ini. Dan kita sudah melihat bahwa ketika kita mendekatkan diri pada Tuhan, banyak persoalan hidup yang kita hadapi. Namun tanpa kita sadari juga kita masuk dalam proses peleburan. Jika saudara dan saya bertahan, maka saudara dan saya akan keluar bagaikan emas yang murni dan siap untuk menerima keselamatan yang Tuhan akan berikan bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari berdoa.
Bapa di surga, kami bersyukur, kami boleh mempelajari firman pada hari ini. Kami penuh keterbatasan, tidak sanggup mengerti firman ini. Oleh sebab itu kami mohon Roh Kudus menyanggupkan kami untuk mengerti akan firman yang kami pelajari pada hari ini. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan kasih sayang Tuhan. Mohon pengampunan dosa, bersyukur di dalam nama Yesus Juru Selamat kami. Amin.